Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa huwal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa in ahsanal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati al-aizza rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini hari ke-14 dari bulan Ramadan, atau ada mungkin sebagian yang sudah hari ke-15 dari Ramadan. Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan pada kita sehingga kita dapat menjalani aktivitas amal-amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Semoga Allah menerima puasa kita, salat kita, bacaan Quran kita, infak sedekah kita, dan amal-amal saleh lainnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pengajian siang hari ini adalah tentang berpuasa tapi tidak sholat. Berpuasa tapi tidak sholat. Pernah saya sampaikan di sini, perumpamaannya seperti orang yang berpakaian tapi tidak memakai celana. Padahal kalau lihat sejarah peradaban manusia, justru mereka pakai celana terlebih dahulu baru pakai baju. Ya. Orang yang sholat, mohon maaf, orang yang berpuasa tapi tidak sholat, dia pakai baju tapi tidak pakai celana. Ya. Kenapa demikian? Karena sejatinya perintah sholat itu lebih dahulu dari perintah puasa. Kapan Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu? Kapan, Pak? Ketika Isra Mi'raj. Kapan terjadinya Isra Mi'raj itu? Ya saat itu. Kapan terjadi Isra Mi'raj itu? Tahun kedua sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurang lebih tahun ke-11 dari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau masih ada di Mekah. Ya. Pernah browsing di Instagram, ada satu dialog seorang santri dengan ayahnya. Apakah
peristiwa Isra dan Mi'raj itu nyata, real, atau fiktif. Buat kita sebagai seorang mukmin wajib kita meyakini kebenarannya. Ya, bagian daripada keimanan. Karena Nabi SAW beritahukan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu sendiri. Dan Allah sebutkan di Al-Quran. Di surat Al-Isra, ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Linuriyahu min ayatina. Maksudnya Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, yang kami berkati di sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu di Al-Quran, di surat Al-Isra itu sendiri, sehingga disebut dengan surat Al-Isra, perjalanan di waktu malam. Artinya wajib untuk kita yakini kebenarannya. Detailnya disebutkan dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Bagaimana Jibril datang kepada beliau SAW, ya, untuk mengajaknya dari Al-Haram, dari Mekah ke Al-Aqsa. Tengah perjalanan ada yang menyodorkan pada beliau 2 minuman, susu dengan khamar. Beliau lebih memilih susu yang disebut Jibril sebagai simbol dari fitrah. Lalu di Masjid Aqsa itu sendiri disebutkan sifat-sifat dari Masjid Aqsa itu sendiri. Dan beliau salat bersama dengan para nabi di situ. Ya. Lalu naik ke atas langit sana. Langit yang pertama, kedua, terus sampai ke langit ke-7. Dan setiap kali menaiki lapisan langit itu, dia bertemu dengan segenap para nabi. Lapisan pertama ada Nabi Ibrahim, lapisan kedua ada Nabi Isa, lapisan ketiga ada Nabi Musa, dan begitu seterusnya. Sampai ke langit ke-7. Setelah di langit ke-7, maka Jibril alaihissalam persilahkan kepada beliau untuk naik ke Sidratul Muntaha. Sementara Jibril tidak, karena tidak diizinkan oleh Allah untuk naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Yang awalnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, 50 rakaat. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara kepada Nabi Muhammad SAW dari balik hijab, dari balik tabir. Dan hijabnya adalah cahaya. Cahaya di atas cahaya. Nurun ala nur. Nah, setelah hendak pulang, ya, menerima perintah 50 rakaat itu, bertemu dengan Nabi Musa dan menanyakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Salat 50 rakaat. Kau tidak akan sanggup, kata Musa. Dan umatmu tidak akan sanggup 50 rakaat itu. Minta keringanan kepada Rabbmu. Sebagai riwayat menceritakan begitu bolak-balik terus. Ya. Minta keringanan. 50-nya di 45. Turun lagi, naik lagi. Ya, menjadi 40 dan begitu seterusnya. Sebagian riwayat menyebut sekali saja. Minta keringanan sekali saja, ya, lalu sampailah kepada 5 rakaat dan Allah mengatakan 5 rakaat itu senilai dengan 50 kali rakaat. Nah, kisah ini buat kita ini bukan fiktif, ini nyata, real. Nabi SAW yang menghabarkannya. Yaitu bagian daripada, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan ke alam semesta ini. Betapa lemahnya manusia. Bagaimana pembuktiannya? Gitu. Pembuktiannya, Nabi SAW menceritakan tentang besarnya langit dan bumi berbanding dengan kursinya Allah, berbanding dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala.
bahwa 7 langit dan bumi itu seperti 7 koin. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. 7 lapis langit dan bumi itu seperti 7 koin. Berada di bawah kursinya Allah. Sehingga ada ayat kursinya Allah. Dan kursinya itu bagaikan satu sahan, satu piring atau satu nampan. Nampan kita makan itu bareng-bareng. Nah, 7 itu letakkan dalam satu nampan. Nampan itulah kursinya Allah. Sementara 7 lapis langit dan bumi itu seperti koin, 7 koin, uang dinar atau uang dirham. Lalu semuanya itu diletakkan di atas padang pasir. Dan padang pasir itu perumpamaan dari luasnya arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah di atas arsy. Dan arsy Allah itu di atas samudra. Sementara Allah di atas arsy. Ar-Rahman alal arsy istawa. Sebagian mendeskripsikan bahwa deskripsi ini menunjukkan untuk orang yang pernah memperlakukan perjalanan sampai ke atas, yang paling atas. Sehingga mampu untuk membandingkan semuanya itu, besaran semuanya itu, skalanya, perbandingannya. Kalau dia tidak pernah, naik ke satu tempat yang paling tinggi, yang paling atas dalam semesta ini, maka dia tidak akan sanggup untuk memberikan perbandingan besarnya alam semesta tadi. Dan kecilnya bumi ini. Dan kecilnya manusia ini. Gitu. Nah, sebagian ulama juga menyebutkan tentang hikmahnya bahwa perintah-perintah agama yang lain itu hanya disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Sementara perintah salat 5 waktu langsung Allah yang menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa tingginya perintah salat 5 waktu itu. Jadi kalau dilihat dari historikalnya, sejarahnya, yang pertama bahwasanya perintah salat itu lebih dahulu dari perintah puasa. Puasa Ramadan itu tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan ini perintahnya itu baru turun tahun kedua Hijriah. Sementara salat 5 waktu tadi tahun kedua sebelum Hijriah. Dia perintah sholat dulu baru puasa. Kalau pelaksanaan puasa itu sendiri, Nabi sudah mengerjakan puasa sebelumnya, yaitu puasa Asyura. Semenjak beliau di Mekah, sejak awal-awal di Mekah, beliau sudah puasa Asyura. Mengikuti syariatnya Nabi Musa tentang adanya puasa Asyura. Gitu. Yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum turunnya perintah puasa Ramadan, Nabi berpuasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram itu. Lalu ketika turun perintah Ramadan, ditinggalkan Asyura itu. Bagi yang berpuasa silahkan, yang tidak silahkan. Tapi sholat 5 waktu Nabi tidak kerjakan. Dari tahun pertama beliau sebagai Nabi dan Rasul sampai tahun ke-11 Hijriah tadi, Nabi tidak sholat 5 waktu, tidak. Tidak juga dengan 2 rakaat, ya tidak. Tidak juga dengan kaifiat Ibrahimiyah juga tidak. Gitu. Ya. Karena syarat-syarat sebelumnya ibadah sholatnya itu kan tidak sesempurna ibadah sholat yang kita kerjakan. Ada yang dengan berdiri saja, ada dengan duduk saja, ada dengan sujud saja, ada dengan ruku saja. Tidak sempurna gerakannya. Ya. Lalu kalau seperti itu, ingin yang bagaimana ingin diikuti? Begitu kan? Apakah dengan yang berdiri saja, atau dengan duduk saja, atau dengan yang sujud saja? Tidak. Sehingga Nabi tidak mengerjakan aktivitas ritual ibadah sholat seperti apa sebelum turunnya perintah 5 waktu. Begitu. Beda dengan puasa tadi. Ya, sekedar menahan makan dan minum, dan yang lainnya, beliau berpuasa. Tetapi untuk Ramadan, perintah puasa Ramadannya baru tahun kedua Hijriah. Nah, itu yang dari sisi sejarahnya, ya, disebut dengan tarikh tasyri'. Nah, dari sisi bagaimana perintah sholat itu Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang saya sebutkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj.
Lalu yang ketiga, dari sisi hak Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala itu hak yang pertama setelah tauhid. Salat itu adalah hak pertama setelah tauhid. Jadi artinya apa di situ? Ya. Kewajiban pertama bagi seorang hamba adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beriman pada Allah. Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Dia bersaksi terlebih dahulu bahwasanya Allah sebagai zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, baru kemudian apa? Ritual peribadatan ya yang lebih kompleks, yang lebih lengkap ya tadi salat. Dan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak Allah berarti Allah akan nuntut itu. Meskipun Allah tidak butuh, tapi Allah akan nuntut karena itu menjadi perintah Dia Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, "Aqimis sholata li dzikri." Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Disebutkan surat Taha. Ya. Aqimus sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Betapa tingginya kedudukan salat ini di mata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya seorang hamba akan berdiri di hadapan Allah 2 kali. Seorang hamba akan berdiri menghadap Allah 2 kali. Yang kedua ditentukan oleh yang pertama. Yang kedua adalah yaumul hisab. Yaumul hisab, hari perhitungan amal di akhirat kelak. Ketika semua lembar-lembaran catatan amal itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Satu-satu seorang hamba itu menghadap kepada Allah ya. Dan tidak ada penterjemah di antara mereka untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, untuk mempertanggungjawabkan semua nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Yang pertamanya adalah salat. Karena ketika seorang hamba berdiri menegakkan salat yaitu wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kamu menghadap Allah dengan tenang, dengan khusyuk ya. Ketika salat itu maksudnya. Artinya sama saja dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdialog dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir-zikirnya, dengan doa-doanya, dengan bacaan Al-Qur'annya ya, dalam salatnya itu. Ya kan? Salat lengkap kan? Dalam salat baca Al-Qur'an, dalam salat ada zikir, dalam salat ada doa. Begitu. Sementara 3 ibadah ini bisa kita kerjakan sendiri-sendiri. Baca Qur'annya kita sambil duduk. Ya. Zikirnya juga sambil duduk, doanya juga sambil duduk misalnya. Tapi dalam salat ketiganya kita kerjakan bersamaan semua. Ini satu ibadah yang sangat kompleks, komprehensif, lengkap, menyeluruh di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu aspek yang lain dalam hukum syariat, salat itu garis pembatas antara keimanan dengan kekafiran. Antara keimanan dengan kekafiran. Artinya, tidak ada satu amalan peribadatan yang ancamannya, ya, ketika seorang meninggalkan ibadah itu lalu diancam dengan kekafiran, keluar dari Islam atau murtad. Sehingga kalau sudah keluar dari Islam, dihukumi keluar dari Islam atau murtad, halal darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Al-ahdu bainana wal kufri awish syirki tarkus shalah. Tali perjanjian pembatas ya antara kita ya muslim mukmin dengan kekafiran atau kesyirikan adalah salat atau meninggalkan salat. Banyak disebutkan bahwa as-salatu imaduddin. Man aqamaha aqamaddin wa man tarakaha adamaddin. Salat adalah tiang agama.
Siapa yang menegakkannya, dia menegakkan agama itu. Siapa yang meninggalkannya, dia merobohkan agama itu. Artinya, ya, jika harus memilih antara sholat dengan puasa, maka sholat didahulukan. Didahulukan. Begitu. Sehingga banyak turunan hikmah daripada hukum sholat itu sendiri. Yang menunjukkan bahwasanya sholat tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun juga. Tidak bisa ditinggalkan. Dalam keadaan bagaimanapun tidak bisa ditinggalkan. Ya. Hatta tidak terpenuhi syarat-syaratnya pun dia wajib untuk menjalankan sholat. Nabi menyebutkan, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin." Salatlah dengan berdiri, kalau tidak sanggup dengan duduk, kalau tidak sanggup dengan berbaring, menunjukkan tentang ya, apa namanya? Hukumnya yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan bagaimanapun juga tidak bisa ditinggalkan. Selama akalnya masih ada, selama napasnya masih ada, selama detak jantungnya masih ada, ya, dia tidak bisa meninggalkan salat itu. Lihat, ya, beda kan dengan puasa. Berbeda dengan puasa. Yang bisa diganti dengan fidyah itu. Ya. Hatta dia tua renta misalnya, hatta sudah berbaring di atas tempat tidur, selama akalnya, selama napasnya masih ada, ya wajib dia sholat. Beda dengan berpuasa kan. Bisa dia tinggalkan puasa, kemudian bayar fidyah. Tapi salat tidak bisa. Begitu. Dan tidak bisa diwakilkan. Mengqadhonya tidak bisa diwakilkan. Puasa bisa diwakilkan. Pernah kajian pekan lalu, ya, atau nanti di sini juga akan mendapatkan kajiannya tentang mereka-mereka yang boleh untuk tidak berpuasa. Itu ayat 184 itu di surat Al-Baqarah sudah ayat puasa. Ya, saya contohkan saja misalnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan buat orang-orang yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa, ayat ini kata Ibnu Abbas untuk tua renta. Ya. Syekh kabir, ajuz katanya. 90 tahun, 100 tahun, tidak sanggup lagi dia berpuasa misalnya, maka dia bayar fidyah. Di sebagian pendapat dengan para ulama, soma anhu waliyuhu, walinya boleh membayar hutang puasanya. Jadi wali itu siapa maksudnya? Ahli warisnya. Boleh mempuasakan untuknya berpuasa atas nama dia. Ini sama seperti kita umroh nih misalnya, umroh badal. Antum umroh badal, atau jemaah antum, sebagian dari antum yang umrohnya ke Tan'im, ya, umroh kedua, ketiga dan seterusnya, ya kan? Ada kan Pak jemaah di sini ya. Jadi umroh pertama untuk dirinya, nanti hari kedua dia umroh lagi tuh, keluar ke Tan'im, ke Masjid Aisyah, ambil mikot lagi masuk. Untuk siapa? Untuk orang tua yang sudah meninggal misalnya, ya, itu disebut dengan badal namanya, umroh badal. Ya. Nah ini puasa ini sebagian ulama ada yang membolehkannya, mengingat pada hadis Nabi tadi, soma anhu waliyuhu, ya, walinya mempuasakan untuknya. Kalau puasa begitu Pak, boleh. Salih, ya, bapaknya sudah sekarat misalnya, tidak puasa, ya, berarti punya hutang dia, maka anaknya atau ahli warisnya nanti bayar puasa utang dengan puasa juga. Ya, setelah masuk Syawal, si anak puasa untuk bayar hutang puasa bapaknya. Nah, sebagian mazhab boleh seperti itu. Tapi sholat nggak bisa. Wakilkan.
Tidak bisa. Bayar hutang sholat misalnya dengan sholat lagi nggak bisa. Ya, tidak bisa. Ya. Misal Pak, qadarullah masyafa'al, depresi, gila. Gilanya 1 minggu. Ya, masuk hari ke-8 sembuh, sehat, normal lagi. Ya. Dia nggak ingat itu, nggak ingat dirinya sendiri siapa, bapaknya nggak tahu, emaknya nggak tahu, anaknya istrinya nggak tahu, gila, edan lah, ya gila. Tapi hari ke-8 dia sembuh, nggak dibayar tuh, 8 hari dia tinggalkan sholat, nggak ada kewajiban untuk membayar walinya, nggak ada kewajiban membayar walinya. Atau pingsan 3 hari 3 malam, ya nggak perlu diqadha. Dianya nggak perlu mengqadha, walinya juga nggak perlu mengqadha. Nah, itu lihat Allah tabaraka wa taala. Ya untuk sholat, untuk hak sholat. Disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, awal ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati bainal abdi wa rabbih as-shalah. Idza salahat salal amalu kulluhu wa idza fasadat fasadal amalu kulluhu. Yang pertama kali dihisab, dihitung-hitung, diaudit, ya, seorang hamba pada hari kiamat kelak antara hubungannya dengan Allah, hak yang terkait yang terjadi antara seorang hamba dengan Allah, dengan Rabbnya adalah salat. Jika salatnya baik, niscaya amal-amal yang lainnya juga akan baik. Jika salatnya jelek, maka amal-amal yang lainnya juga akan jelek. Jadi ternyata salat itu barometer kebaikan dan keburukan seseorang. Baik dan jeleknya keadaan seseorang dari salatnya, Pak. Dari salatnya. Bagaimanapun juga muamalah kita tetap didahulukan orang yang salat. Begitu. Jeleknya apapun orang salat itu masih lebih baik ketimbang yang tidak salat. Begitu. Ya. Dan salat jangan nunggu baik katanya kan, sebagian ustadz bilang kayak gitu kan. Ya. Gak usah nunggu baik salat itu. Salat dalam keadaan bagaimanapun juga keadaan kita. Ya. Tadi contoh kasus saya sebutkan, meskipun tidak terpenuhi syarat-syaratnya, dia wajib sholat. Apa syarat-syaratnya tadi? Di antaranya bersuci misalnya. Suci pakaian, suci tempat dari najis. Ternyata satu waktu, satu keadaan itu tidak terpenuhi. Pakaiannya kotor, tempatnya juga tidak bersih, najis misalnya. Pakaiannya juga kotor misalnya. Dan dia tidak mendapatkan sesuatu dia untuk membersihkan semuanya itu, tetap wajib sholat pada saat itu. Kalau tidak, lewat waktu sholatnya. Oh, ditakhir saja katanya jamaah takhir, lewat juga waktu jamaah takhirnya. Wajib sholat pada saat itu juga. Ya. Saya pernah mengalami satu kejadian seperti ini, yang disebut dengan faqid tahuratain. Orang yang hilang 2 kesucian. Suci badan dan suci tempat. Saya pernah mengalami keadaan seperti ini. Dulu lah, ya. Waktu mudik kereta ekonomi, ya. Sekarang alhamdulillah ya, sudah sebagus ya, dengan manajemen kereta api yang sudah bagus sekarang ini alhamdulillah. Dulu Pak luar biasa itu Pak. Ya, pernah nggak ada yang ngalamin dulu mudik naik kereta ekonomi jejel-jejelan? Pernah? Pernah ya? Nah, itu satu kenikmatan yang kita kangen sebenarnya. Ya, ya Pak, pernah kan? Ya, Masya Allah itu. Ya, sampai kita untuk naruh kaki aja nggak dapet itu kan? Apalagi bos lonjor gitu, buat duduk apa nggak bisa. Akhirnya duduk di mana Pak ketemunya Pak? Di depan pintu atau di WC? Biasa aja berapa orang tuh pas itu Pak ngumpul Pak? Ya, lebih dari 10 mungkin, 5, 6, 7, 10 tuh. Ya. Sampai di Poncol, kan saya turun di di Tawang saya. Tawang kan, ya. Sebelum Tawang kan Poncol dulu tuh Pak, ya, Semarang. Saya mau ke Salatiga, turun di Poncol. Sebelum Poncol itu kan Kaliwungu ya, enggak salah ya. Subuh tuh Pak. Udah subuh. Saya mau tungguin.
Antar nih di sini di WC gimana tempatnya mas sholat subuh itu? Saya tungguin. Ntar sampai kali kan saya turun di Tawang, saya di Poncol ya. Ya, kalau ekonomi mungkin di Poncol di Tawang lewat lagi. Ya, saya tungguin nih, mudah-mudahan ntar bisa masih dapat waktu subuh. Tapi saya hitung jam ini lama sekali, udah lewat. Sampai sana tuh bakal lewat subuh tuh waktu subuh lewat. Begitu. Posisi saya di situ. Ya, itu nikmat sekali tuh Pak, tuh Masya Allah itu ya. Kangen jadi ngeliat situasi KRL Bogor kayak dulu gitu ya. Ada yang bawa ayam, ada yang bawa kambing, dagangan gitu ya, segala macam. Nasi yang 10.000 nasi apa? Ya. Karena kan nggak ada kan ya. Ya kangen itu Masya Allah itu. Akhirnya sholat di situ Pak. Dalam keadaan berdiri. Gimana kita mau wudhu, gimana mau kita tempat, boleh 2 rakaat sudah. Berharap nanti sampai di stasiun, waktu subuh masih ada, bisa sholat gitu ya. Ya. Tapi akhirnya qadarullah sampai di stasiun, udah lewat waktu subuhnya, sudah. Nah itu disebut dengan sholat orang yang kehilangan 2 kesucian. 2 tempatnya dan 2 kesucian badannya dan kesucian tempatnya. Wajib tetap sholat Pak. Nggak boleh ditinggal. Subuh nggak bisa dijamah sama zuhur kan? Masa subuh dijamah sama zuhur, ntar aja jamah takhir, kau sholat zuhur misalnya. Atau jamah selama sholat duha, nggak bisa subuh. Ya. Nah begitu. Jadi sholat itu saking apa tadi ya? Urgensi yang sangat tinggi di hadapan Allah itu nggak boleh ditinggal. Dalam keadaan bagaimanapun nggak bisa ditinggal. Selama akal dan nafas masih ada, wajib sholat. Sehingga apa? Wajib bagi kita untuk memperhatikan sholat-sholat kita. Ya, jangan kita berpuasa, ya ngikut kebanyakan ya teman-teman yang berpuasa, ya, situasi keadaan yang berpuasa, tapi justru kita melalaikan kewajiban yang utama yaitu sholat 5 waktu kita. Begitu. Demikian untuk kajian kita siang hari ini, penjelasan tentang masalah sholat ini. Jika ada yang mau menanyakan sesuatu terkait dengan beberapa hukum dalam masalah sholat ini, saya persilahkan. Baik yang wajib atau yang sunnah atau tarawih, ya, qiyamul Ramadan, qiyamul lail dan sebagainya, silahkan. Kalau tidak ada saya tambahkan. Sering yang ditanyakan adalah sesudah tarawih tahajud. Ya. Sesudah tarawih tahajud. Itu yang sering ditanyakan. Ya. Memang ada 2 pendapat populer dengan para ulama yang menyamakan hakikat dengan 2 istilah yang berbeda atau 3 istilah yang berbeda. Dalam Ramadan, sholat malam itu disebut dengan tarawih. Di malam-malam selain Ramadan disebut dengan qiyamul lail atau tahajud. Gitu. Ya, jadi 3 istilah itu. Ada tarawih, ada qiyamul lail, ada tahajud. 3 istilah yang berbeda, ya pada hakikatnya sama, satu untuk perbuatan, yaitu sholat sunnah sesudah sholat isya di malam hari, baik di awal malam, di tengah malam atau di akhir malam. Begitu. Hakikatnya sama. Nah, sehingga ketika hakikatnya sama, berpeganglah kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Ma zada Nabi sallallahu alaihi wasallam an 11 rakaah fi Ramadan aw fi ghairiha." Nabi tidak menambah 11 rakaat salat malamnya tadi, baik di Ramadan atau juga di luar Ramadan dari 11 rakaat. Hadis Aisyah riwayat Bukhari. Begitu. Jadi 11 rakaat. Artinya apa maksudnya tadi? Ya sudah, kalau sudah tarawih tidak perlu lagi tahajud, sama saja. Gitu kan? Dengan tahajud ya, dengan qiyamul lail. Kalau sudah tarawih sudah selesai tarawih. Hadis Aisyah 11 rakaat. Nah, sementara yang populer sampai ke kalangan mazhab Syafi'i, misalnya dari zamannya Umar bin Khattab, 23 rakaat. 23 rakaat. Ya. Hadis yang populer adalah di mana Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab menjadi imam salat tarawih. Ya, sejak pemerintahan Umar bin Khattab itu rakaatnya adalah 23 rakaat dan itu terus menerus diwariskan kepada penduduk ahli Madinah. Dan itu pendapat jumhur kalangan ahli fikih, terutama Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Ya. 23 rakaat. Nah, hadis ini 11, kemudian hadis ini 23. Yang 23 menjawab, Aisyah hanya meriwayatkan apa yang dilihat. Boleh jadi
Ada rokaat-rokaat yang Nabi sholat tapi tidak dilihat oleh Aisyah. Karena begitu kaidahnya. Rawa ma ra'a, meriwayatkan apa yang dilihat. Itu kaidah itu, kaidah periwayatan hadis dari kalangan para sahabat, ya. Mereka hanya menghabarkan, menyampaikan apa yang mereka tahu. Baik dilihat, baik didengar, ya. Baik disampaikan, disaksikan dan segala macam, hanya itu saja. Tidak peduli periwayatannya itu sama atau berbeda dengan periwayatan orang lain, tidak peduli. Karena memang kejujuran. Yang dilihat A, ya sudah sampaikan A. Meskipun orang lain melihatnya B. Ya silakan Anda riwayatkan B. Tidak peduli dengan periwayatan orang lain. Begitu. Jadi tidak ada rekayasa di antara para sahabat. Nah sehingga Aisyah yang meriwayatkan itu yang diketahui oleh Aisyah 11 rakaat. Boleh jadi ketika Aisyah ketika Nabi SAW di lain istri beliau tidak bersama dengan Aisyah, beliau salatnya lebih dari rakaat itu. Meskipun tidak teriwayatkan gitu katanya. Lalu terjadilah diskusi di kalangan para ahli hadis dalam masalah ini. Mana yang didahulukan antara periwayatan atau tidak periwayatan, adanya asumsi atau berdasarkan kepada periwayatan dan lain sebagainya. Fa'ala kulli halin. Nah, sehingga sebagian para ulama juga mencoba untuk kompromi karena itu amal sunnah. Amal-amal sunnah. Tidak mempersoalkan jumlah rakaatnya antara 11 ataupun 23. Yang terpenting bagaimana rukun-rukunnya terpenuhi dengan sempurna. Adanya tumak nina. Ya. Jadi kalau 11 rakaat setengah jam, maka logikanya 23 rakaat satu jam. Dengan tumak nina yang sama, kan begitu? Jangan dikorting 11 rakaat setengah jam, 23 rakaat juga setengah jam. Nah, berarti ini ada kortingan nih. Kortingan tumak ninah nih, ngebut nih, yang 23. Ya, apalagi kalau lebih cepat dari setengah jam misalnya. Oke. Dengan mempertimbangkan semuanya itu, maka tidak dipersoalkan. Dipersilahkan. Setelah tarawih dia tahajud lagi. Boleh. Tidak apa-apa. Setelah tarawih dia tahajud lagi malamnya, silahkan. Begitu. Bagaimana dengan witirnya? Nah, witir di situ ada satu riwayat menyebutkan bahwa la witrani fi lailatin wahidah, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Witir itu paket tersendiri, Pak. Ya, enggak satu paket dengan tarawih, enggak satu paket dengan tahajud. Beda paketnya dia. Ya. Jadi kalau antum paket komplit, iya tarawih witir, itu paket komplit namanya. Tapi bisa sendiri-sendiri, tarawih sendiri, witir sendiri bisa.